nama saya Rahadian Ronako Elroy, nomor NIM 201 00012 kelas 09. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kajian hukum sebagai ilmu tentang kenyataan. Pertama, ilmu ini adalah ilmu yang membahas hukum dari sisi perilaku, yang artinya hukum dilihat dari segi penerapannya yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Kemudian yang termasuk di dalam ilmu tentang kenyataan diantaranya adalah sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan psikologi hukum. Yang pertama, sosiologi hukum. Sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh Anzillotti pada tahun 1882. Kemudian ruang lingkup sosiologi hukum mempelajari dasar sosial dari hukum. Kemudian mempelajari efek hukum terhadap gejala sosial. Kemudian menurut Brueging terdapat dua tingkat objek sosiologi hukum. Yang pertama adalah kenyataan dalam masyarakat, yang kedua adalah kaidah hukum berupa peraturan tertulis, jurisprudensi, keputusan lembaga masyarakat. Kemudian karakteristik sosiologi hukum itu bertujuan untuk menjelaskan praktik hukum, kemudian menguji kesahihan empiris dari peraturan hukum. Ketiga, tidak melakukan penilaian terhadap hukum, yang kemudian perilaku mentaati dan menyimpang dari hukum merupakan objek pengamatannya. Kemudian inti dari sosiologi hukum adalah ilmu yang secara empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Kemudian untuk yang kedua adalah antropologi hukum. Antropologi hukum istilah berasal dari Yunani, yaitu anthropos dan logos, yang berarti manusia. Anthropos manusia dan logos adalah ilmu. Kemudian antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari pola sengketa dan penyelesaiannya. Kemudian menurut E.A. Hubel, fungsi fundamental untuk memelihara kedudukan masyarakat diantaranya adalah merumuskan bagaimana masyarakat seharusnya berperilaku sehingga tidak terjadi integrasi minimal dalam masyarakat. Kemudian menetralisir kekuatan masyarakat sehingga dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban. Yang ketiga adalah mengatasi persengketaan agar keadaan pulih. Yang keempat, merumuskan kembali pedoman yang mengatur hubungan masyarakat dan kelompok apabila terjadi perubahan. Kemudian menurut Sajipto Raharjo, lingkup persoalan yang bisa dijelajah oleh antropologi meliputi bagaimana tipe badan yang menjalankan pengadilan dan perantara dalam masyarakat. Kemudian apa yang menjadi landasan dari badan untuk menyelesaikan sengketa. Ketiga, fungsi serta ekosistemis mana yang bekerja atau suatu proses hukum. Keempat, prosedur manakah yang dipakai untuk sengketa kondisi tertentu. Kemudian kelima, keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu, sengketa yang seperti apakah yang menghendaki penyelesaian secara pengadilan atau perundingan. Keenam, ada bagaimana keputusan itu dijalankan. Dan ketujuh, bagaimana hukum berubah. Itu untuk antropologi hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah perbandingan hukum. Dalam buku Comparative Law Rudolf D. Schleringer, perbandingan hukum adalah metode menyelidiki dengan tujuan memperoleh pengetahuan mendalam tentang hukum tertentu. Kemudian tujuan perbandingan hukum berdasarkan asal-usul dan perkembangannya itu ada dua. Titik tolak pada hukum alam bertujuan membandingkan sistem hukum guna mengembangkan hukum alam sehingga tampak persamaan dan perbedaannya. Yang kedua, titik tolak pada jalur orientasi pragmatis bertujuan mengadakan perbaruan hukum dan tidak melihat perbedaan dan persamaan antara sistem hukum. Kemudian, manfaat mempelajari perbandingan hukum adalah unifikasi hukum, harmonisasi hukum, mencegah chauvinisme, memahami hukum asing, dan yang kelima, pembaruan hukum nasional. Kemudian selanjutnya ada sejarah hukum. Sejarah hukum adalah bidang hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dan membandingkan dengan hukum yang berbeda dengan berdasar waktu. Kemudian sejarah hukum tidak dapat dilepaskan dari aliran historical jurisprudensi oleh Friedrich Carl von Savigny yang munculnya adalah reaksi rasionalisme pada abad ke-18
semangat revolusi Prancis yang menentang wewenang tradisi. Kemudian menurut Lemaitre, dilihat dari bentuknya, sejarah hukum terdiri dari sejarah hukum ekstern. Ruang lingkupnya yaitu perkembangan secara menyeluruh dari suatu hukum positif tertentu. Kemudian ada sejarah hukum intern. Ruang lingkupnya yaitu lembaga dan pengertian hukum dari suatu bidang tata hukum tertentu. Kemudian lanjut ke psikologi hukum, dan yang terakhir ada psikologi hukum. Psikologi hukum istilah berasal dari kata psiko dan logos, yang diartikan psiko sebagai jiwa dan logos sebagai manusia. Logos sebagai ilmu. Sehingga dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejiwaan. Psikologi jiwa tadi ya. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, sehingga dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu pencerminan perilaku manusia. Kemudian Sujono D, ruang lingkup psikologi hukum ialah pertama, segi psikologi tentang terbentuknya norma atau kaidah hukum. Kedua, ada kepatuhan terhadap hukum. Ketiga, perilaku menyimpang. Keempat, ada psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku. Kemudian, gejala psikologis yang berpengaruh terhadap perilaku masing-masing yang melanggar hukum. Pertama adalah neurois, yaitu gangguan jasmania dikarenakan kejiwaan. Kemudian ada psikois, yaitu reaksi schizofrenik yang menyangkut proses emosional, intelektual. Dan yang terakhir ada gejala sosiopatik yang mencakup reaksi antisosial, reaksi disosial, deviasi seksual, dan addiction. Berikut adalah materi-materi yang ada di kajian hukum sebagai ilmu tentang kenyataan.